Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Biarlah setiap kita merindukan Dia melawat kehidupan kita, supaya kita semua boleh mengalami perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa memulai ibadah kita sore hari ini. Bapa, kami datang kepada-Mu saat ini, kami mengucap syukur atas berkat-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami rindu ya Tuhan memuji menyembah Engkau, karena kami percaya di dalam pujian penyembahan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya Engkau hadir saat ini, Engkau rindu melawat kehidupan kami. Dan biarlah kami semua punya kerinduan yang sama, Tuhan boleh menerima lawatan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita memuji Dia, kita bersyukur kepadanya. Na 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 yeah 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 na 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 na. Katakan haleluya, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na. Katakan haleluya, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, na 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 na. Sama-sama katakan haleluya, come on, yeah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Sekali katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Wah, batuk saudara. Luar biasa. Biarlah setiap kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Dia. Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yeah. Lebih cepat dong. Good. Yeah. Yeah. Oh. Mari datang ke hadirat Tuhan. Masuk tempat kudusnya. Kita datang ke hadirat-Nya. Oh yeah. Masuk dalam tempat kudusnya. Kami beri korban syukur, beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Sebab Allah telah bangkit bagi kita, Allah bangkit dan semua musuhnya terserak. Mari kita bersama-sama bersorak bagi Tuhan kita. Katakan, hey, come on. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Oh yeah. Katakan, kita datang ke hadirat-Nya. Mari masuk tempat kudusnya, masuk dalam tempat kudusnya. Oh, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini. Dia bertata atas pujian kami. Sebab Allah bangkit bagi kita semua, Allah bangkit dan musuhnya terserak. Mari kita bersorak, katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, come on. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Kasih-Nya
sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Oh, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Bersama dengan Tuhan kita akan mengalami berbagai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku-ragu akan kesetiaan-Mu. Katakan. Tak pernah ku-ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang menuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Di kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Sama-sama katakan, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu, Kau yang megang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau yang menuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa, percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau, haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan, jalan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali katakan, hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Ku kan berjalan, jalan. Dari kemuliaan
sampai kemuliaan selamanya. Yeah, yeah. Selamanya. Oh, oh, oh. Katakan selamanya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang begitu baik. Semua yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Ialah setiap kita lebih lagi kita mau serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Mari saat ini kita ambil waktu untuk menaikkan sembah dan pujian, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, sungguh Kau baik bagi kami, sungguh Kau baik bagi setiap kami. Anugerah-Mu besar bagi kehidupan kami Tuhan. Kasih karunia-Mu yang membuat kami beroleh keselamatan. Oh, segala yang Kau buat dalam hidup kami selalu mendatangkan kebaikan. Haleluya Jesus. Kami bangga jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami bangga dipilih oleh Engkau ya Bapa. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh menceritakan kebesaran-Mu. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Jesus. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, oh ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Oh, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Oh, ku mau memuji-Mu. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan bagi Jesus. di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang kami panggil dalam nama Yesus. Yes, my Lord. Setiap kali kami berseru nama-Mu dan Engkau ada ya Tuhan.
Roh Kudus, tolonglah hambamu, urapi hambamu dalam pemberitaan firman ini. Urapi semua yang mengikuti worship at home pada malam ini. Supaya kami menangkap firman Tuhan, kami memahami firman-Mu, kami menghidupi kebenaran, dan kebenaran ini memerdekakan kami. Kami serahkan pemberitaan ini sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap terima firman katakan Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur atas anugerah Tuhan kita bisa mengikuti acara worship at home pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita di dalam dunia ini saudara tidak selalu mulus. Kadang kita seperti orang yang mendaki bukit terjal. Kadang kita menuruni lembah yang curam. Kadang ada tikungan-tikungan tajam yang berbahaya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa demi peristiwa berganti, beragam peristiwa terjadi dalam kehidupan kita ini. Kadangkala kita dibawa menjadi putus asa, kita menjadi hilang arah. Tapi mari kita belajar dari perjalanan Paulus menuju ke Roma. Bagaimana Paulus bersama dengan 275 orang yang ada di dalam kapal itu berlayar menuju ke Roma. Apa yang terjadi? Saya mau buka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Lanjut, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Lanjut, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin aluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, awal pelayarannya angin sepoi-sepoi. Itu tandanya ada kenyamanan. Tetapi ayat ini mengatakan tidak berapa lama kemudian. Berarti tiba-tiba begitu cepat sekali ada angin badai disebut angin timur laut. Itu menghantam kapal tersebut. Sehingga Alkitab mencatat mereka tidak tahan lagi. Semua ada dalam keadaan terombang-ambing. Semua ada dalam keadaan putus asa. Menyerah saja. Nah, barangkali kita juga ada saat-saat kita dihadapkan dengan peristiwa yang menyebabkan kita juga give up. Menyerah konyol saja terhadap situasi dan keadaan. Nah, malam ini kita mau belajar. Kalau kita sedang menghadapi situasi seperti itu, apa yang harus kita buat? Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 pada ayat yang ke-22 sampai ayat 25 menuliskan seperti ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ayat 24, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara, awal berlayar Paulus sudah memberikan nasihat, jangan lewat kereta. Tapi nasihatnya tidak didengarkan. Itu sebabnya mereka mengalami badai. Tapi Paulus bilang walaupun dalam kesukaran seperti ini, apa yang harus dibuat? Tabahkanlah hatimu. Saudara dikasih oleh Tuhan, menabahkan hati. Artinya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Alkitab pernah mencatat kepada kita sekalian sebuah peristiwa, yaitu Daud ketika pergi ke kota Siklak. Didapatinya kota itu terbakar habis saudara. Istri-istrinya dan anak-anaknya semua ditawan. Dalam keadaan yang seperti itu, Daud menangis sampai tidak kuat lagi menangis.
Dia ada dalam keputusasaan yang sangat. Dia ada di dalam tekanan yang luar biasa. Dia ada dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Menangis sampai tak kuat lagi menangis. Tapi Alkitab mencatat dalam keadaan seperti itu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Tidak ada lain cara kecuali kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Karena Alkitab juga mencatat Allah bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Allah bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, kepada Paulus dikatakan bahwa ada seorang malaikat berdiri dan mengatakan bahwa kamu harus menghadap kaisar. Orang-orang yang beserta dengan engkau 275 orang tidak ada yang akan binasa kecuali kapal ini yang hancur. Dan apa yang diperkatakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi karena dia tidak pernah berdusta. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Apapun situasi yang kurang menyenangkan, bahkan sangat tidak menyenangkan, sama sekali tidak menguntungkan keadaannya. Mari tetap tabahkan hati, kuatkan kepercayaan, kuatkan imanmu di dalam Tuhan. Karena Alkitab mencatat tanpa iman tidak seorang berkenan kepada Allah. Orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Apa yang harus dilakukan setelah menabahkan hati? Dalam Kisah Para Rasul 27 tadi ayat 31 dituliskan seperti ini. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jadi walaupun kapal sedang diombang-ambingkan oleh angin timur laut, badai begitu keras menghantam, tidak boleh tinggalkan kapal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tidak suka dengan masalah. Kita semua tidak suka dengan yang namanya badai. Kita semua tidak suka dengan namanya kegelapan. Kita tidak suka yang namanya keadaan yang tidak nyaman. Seringkali kita ingin cepat keluar dari keadaan tersebut. Melarikan diri dari situasi yang tidak nyaman. Saya mau katakan pada saudara sekalian, tetap hadapi situasi yang sedang terjadi dalam hidup ini dan jangan melarikan diri. Misalkan kita ada di kota A, ada masalah. Lalu kita lari ke kota B, sedangkan masalah belum selesai. Kita bawa masalah ini ke kota B. Nah, di kota B apa tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Lalu masalah kita tambah. Dari kota A kita bawa ke kota B. Di kota B ada masalah. Masalah satu ditambah lagi yang satu jadi dua masalah. Tidak semakin berkurang dengan kita melarikan diri, semakin bertambah. Dua masalah kita lari lagi ke kota C. Di kota C ada masalah lagi. Tambah lagi masalah itu menjadi 3 masalah. Dan itu akan terjadi terus kalau kita melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapinya bersama dengan kekuatan ilahi. Nah, hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ayat 16 dituliskan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayat 16, kamu berkata, bukan, kami mau naik kereta dan saya ulangi, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Dengarkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pakai pengertian sendiri. Jangan pakai kekuatan sendiri yang sangat terbatas ini. Mau naik kuda dan mau lari. Lari lenyap. Mau naik kuda tangkas. Pengejar lebih tangkas lagi. Sebab itu daripada lari dan akhirnya juga kita tidak berkemenangan atas semua masalah persoalan. Mending kita tinggal diam, bertobat dan percaya bahwa Tuhan masih punya jalan keluar bagi kita sekalian. Bukan hanya itu saudara. Berapa banyak orang bukan hanya lari dari masalah, lari dari Tuhan. Menyangkal iman. Dipikirnya keadaan akan menjadi lebih baik.
Saya mau beritahu kepada saudara sekalian. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 20 sampai ayat 22 dituliskan seperti ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Saudara perlu garis bawahi kalimat itu, lebih buruk dari yang semula. Tadinya kita percaya kepada Yesus. Kita meninggalkan kecemaran dunia. Tetapi kita rasa ada sesuatu yang kurang nyaman. Maka kita kembali lagi kepada kecemaran dunia. Kita menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Keadaan akan lebih buruk dari yang semula dan bukan lebih baik. Sebab itu jangan coba-coba untuk meninggalkan Yesus Kristus dengan menyangkal iman kepadanya. Ayat 21. Karena itu bagi mereka ada lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Saudara, kalau sudah percaya Yesus, jangan lagi kembali kepada hal-hal keduniawian. Jangan lagi kembali kepada iman yang beda daripada iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada kepercayaan yang lama. Ayat ini mengatakan, kita harus tetap ada di dalam Kristus. Kalau tidak, ayat 22 menuliskan seperti ini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Inilah keadaan orang-orang yang sudah percaya Yesus. Kemudian ada rasa-rasa yang kurang baik, rasa kurang nyaman, rasa-rasa tekanan, rasa-rasa yang kurang memberikan jaminan, lalu kita kembali kepada dunia. Kita meninggalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dilambangkan atau dengan diumpamakan dengan peribahasa, anjing kembali kepada muntah, babi kembali lagi ke babi yang sudah mandi kembali lagi ke kubangannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Sekali Yesus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita tetap ikut Tuhan Yesus saja. Jangan pernah tinggalkan Yesus dan jangan pernah mengingkari imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kedua. Saya ulang. Yang pertama, tabahkan hati. Tetapkan iman kepercayaanmu kepada Yesus. Yang kedua, jangan lari dari masalah. Jangan lari dari imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang ketiga. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 29 dituliskan seperti ini. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, maka mereka membuang 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Membuang sau. Sau itu apa saudara? Sau itu jangkar. Jangkar itu apa saudara? Besi berat yang dilemparkan ke dalam dasar laut supaya kapal itu tidak terus oleng. Itu sau. Nah, dikatakan membuang 4 sau di buritan. Itulah 4 sau pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau tambatkan pengharapan kita bukan kepada dunia, bukan kepada perkara-perkara yang lain. Kita tambatkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja, sumber pengharapan yang kekal. Amin. Ya, kita mau lihat pengharapan di dalam Mazmur 23 ayat 4 dituliskan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini Mazmur Daud. Saudara melewati lembah kekelaman, dia berkata tidak takut. Mengapa tidak takut? Karena Tuhan beserta. Satu hari ada seorang ayah bangsa Indian membawa anaknya pergi ke hutan. Giliran hari mulai senja, bapak itu belok ke jalan yang lain. Ditinggalkannya anaknya sendirian. Masih kecil, sekitar 7 tahun.
Dan anak itu mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Mulai lihat ke depan, mulai lihat ke belakang, ke sekelilingnya. Ayahnya tidak ada. Yang ada suara. Ada suara. Sepertinya ada binatang buas yang sedang datang menghampirinya. Dan suara itu semakin mendekat, semakin keras, semakin mendekat. Anak itu berdebar-debar. Dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Yang dia tahu tadi ayahnya ada bersama dengan dia. Tapi sekarang tak kelihatan. Begitu bunyi langkah binatang buas itu semakin mendekat. Semakin mendekat. Dan anak itu dalam ketakutan, kegentaran, jantung berdebar keras. Dia diam saja di situ. Semakin mendekat, semakin mendekat. Tiba-tiba ada sebuah anak panah. Langsung melejat. Dan kena kepada binatang buas. Dan binatang buas itu terkapar mati. Ternyata ayahnya tidak meninggalkan dia. Ayahnya sedang bersembunyi di balik hutan sana. Ayah itu tahu bahwa dia harus memberikan perlindungan kepada anaknya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang dalam situasi tertentu kita merasa kita ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Kita merasa bahwa tidak ada pembelaan dari Tuhan. Kita merasa penyertaan Tuhan kurang sempurna. Aku sedang merasa di dalam kesepian, kesendirian saya. Dan ada bahaya. Dengarkan saya. Kita tidak melihat dengan mata jasmani. Kita tidak pegang dia dengan kulit kasar. Tapi dengarkan saya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita sekalian. Karena Alkitab mencatat juga kepada kita, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Keadaan boleh berganti, situasi boleh berubah. Kawan boleh jadi lawan. Keadaan yang nyaman menjadi tidak nyaman. Keadaan yang baik menjadi buruk. Bahkan sangat buruk. Dengarkan perkataan saya. Tuhan Yesus tetap baik dan sangat baik bagi kita sekalian. Karena Alkitab mencatat kasih setianya tak pernah berkesudahan. Rahmatnya tak pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat iman kita, percaya dan menaruhkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Tak lihat secara mata jasmani, tak bisa dipegang dengan kulit kasar. Dia adalah roh adanya. Tapi mari bangkitkan iman, percaya bahwa dia selalu ada beserta kita. Ayat yang lain di dalam Yesaya 45 pada ayat 6 sampai ayat 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam situasi yang tidak nyaman dan kita bertanya, mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus terjadi? Seorang hamba Tuhan, Martin Luther King bilang, satu saja kata mengapa. Kita sedang mencurigai Tuhan. Bahwa dia telah bersalah atau dia telah keliru dengan keputusannya dalam kehidupan kita. Tapi lewat ayat ini, mari jangan pernah bertanya mengapa ini terjadi. Mengapa situasinya berubah seperti ini. Tak perlu kita bertanya mengapa. Karena Tuhan yang mengizinkan semua itu terjadi. Dan kita ada di dalam pantauan Tuhan. Kita selalu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Dia yang mengizinkan semua itu terjadi. Dan sekali-kali dia tidak pernah membiarkannya kita seorang diri menghadapinya. Tapi melewati situasi itu supaya kita semakin mengenal dan semakin tahu siapa Tuhan yang kita sembah siang, malam, pagi dan petang. Bahwa dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam Yesaya pasal yang ke-50. Ayat yang ke-10
dituliskan seperti ini. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Dengarkan saya Bapak Ibu saudara sekalian. Kegelapan tidak pernah menggelapkan Tuhan. Kegelapan tidak menyebabkan kita menjadi tersembunyi daripada pemandangan Tuhan. Tidak sama sekali. Alkitab mencatat lewat ayat ini bahwa di dalam kegelapan tidak ada cahaya, tetapi percayalah nama Tuhan dan tetap bersandar kepada Allah saja. Bapak Ibu saudara, mungkin engkau dalam keadaan yang gelap, tak ada secercah cahaya, seolah-olah pengharapan punah begitu saja. Tetap percaya, tetap bersandar dan taruhkan pengharapanmu total hanya kepada Tuhan Yesus saja. Keluaran pasal 20 ayat 21 juga membuktikan kepada kita sekalian seperti ini. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun kelam. Saya ulang. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Perhatikan kalimat itu saudara. Embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi dalam keadaan yang menurut kita buruk, keadaan yang menurut kita tidak menguntungkan, keadaan yang menurut kita tidak memberikan jaminan, keadaan yang menurut kita adalah lembah kelam sekalipun, di situ pun Allah ada, saudara. Sebab itu, taruhkan pengharapanmu hanya kepada Allah dalam nama Yesus. Labuhkan saul pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Daripada bertanya mengapa ini terjadi, sebaiknya kita ganti dengan sebuah pertanyaan. Apa yang aku harus lakukan ya Tuhan dalam situasi yang seperti ini? Dan firman Tuhan pada malam ini memberi jawab. Tabahkan hati. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari Tuhan. Dan yang ketiga, labuhkan saul pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Apa tujuan Allah mengizinkan semua ini terjadi? Allah tidak pernah bekerja tanpa tujuan, saudara. Selalu proses yang kita lewati akan berakhir dengan sesuatu untuk kebaikan kita. Mungkin tidak hanya secara lahiriah atau materi, tapi paling tidak membawa kebaikan di mana karakter Kristus itu boleh tercipta di dalam kehidupan kita sekalian. Tujuan Allah supaya kita mengenal Dia dengan lebih benar. Kita mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Kita mengenal Dia dengan lebih erat lagi. Di dalam Yesaya 45 pada ayat yang ketiga dituliskan seperti ini. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Allah, Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ini tujuan Tuhan. Harta yang terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Semuanya masih terselubung. Semuanya masih belum kelihatan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Supaya melewati proses yang mungkin memakan waktu. Yang kita belum tahu dengan pasti. Karena Tuhan yang punya kairos itu. Dia punya waktu yang tepat. Tidak terlalu pagi. Tidak pernah terlambat. Karena dia Allah yang memberikan waktu yang tepat untuk kita sekalian. Menyatakan pertolongannya. Menyatakan kehadirannya. Menyatakan kemuliaannya kepada kita sekalian. Supaya kita tahu bahwa dialah Allah Tuhan yang memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Kita dibawa dari satu pengenalan kepada pengenalan
dalam kemuliaan yang lebih besar. Dari satu level kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih tinggi, dan lebih tinggi. Sampai dia datang pada kali yang kedua, didapatinya kita ada dalam kemuliaan yang besar dan tidak perlu malu untuk memandang dia muka dengan muka, dibawa dalam kemuliaan yang besar. Semua yang terjadi hanya sebuah penderitaan ringan, saudara, dengan tujuan kemuliaan besar menantikan kita sekalian. Yang berikut tujuannya di dalam Markus pasal yang ke-10 saya ulang ya, Matius pasal 10 ayat 27 dikatakan begini. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Apa yang menimpa kita, apa yang kita alami, yang namanya proses, yang namanya lembah kelam, yang namanya kegelapan, yang namanya keadaan yang tidak nyaman, itu akan membawa kita untuk ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa jadi saluran berkat bagi mereka lewat kesaksian kehidupan kita. Lewat apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Lewat apa pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita bisa memberitakannya kepada lain orang. Kita bisa menyaksikannya kepada lain orang. Aku dulu juga melewatinya. Aku dulu juga melewati lembah kelam ini. Tapi aku dibawa keluar oleh Tuhan. Dan orang lain juga akan diberkati lewat kesaksian hidup kita. Kalau mereka ada dalam kegelapan pun, mereka juga akan menambahkan hati mereka, menguatkan kepercayaan mereka. Mereka tidak lari dari masalah. Mereka tidak meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka menaruh pengharapan kepada Yesus. Dan mereka juga akan mengalami kemenangan seperti yang kita alami. Mereka punya pengalaman dengan Tuhan seperti kita juga punya pengalaman dengan Tuhan. Inilah maksud Tuhan. Membawa kita melewati hal-hal yang kita anggap sebagai tekanan, penderitaan, atau masalah, atau problema hidup. Semua akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tetapkan hati kita untuk tetap menaruh iman harap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Yang terakhir yang saya mau katakan pada saudara. Di dalam Amsal pasal 23 pada ayat yang ke-18 menuliskan seperti ini. Amsal pasal yang ke-23 pada ayat yang ke-18. Saudara yang ada di rumah, mari ucap juga bersama-sama firman Tuhan ini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Satu kali lagi, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Saya undang para pemusik, kita menyanyikan sebuah pujian. Bukan dengan kekuatanku ku jalani hidup ini, tapi dengan kekuatan ilahi oleh firman dan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Saya berharap lewat renungan pendek ini, semua saudara yang sudah mengalami masalah, keputusasaan, kekecewaan, hilang harap dan tak tahu apa yang harus dibuat, hari ini engkau dijawab oleh firman Tuhan. Kalau toh sekarang engkau sedang aman-aman saja, simpan firman Tuhan ini menjadi bekal bagi saudara sekalian. Kalau ada saatnya kita melewati yang namanya lembah kelam, kita tahu apa yang harus kita buat. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku. Amin. Haleluya. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Amin. Engkaulah kuatku Yang menopangku. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, haleluya. Engkaulah pengharapan kami. Sebab Kaulah satu-satunya pengharapan yang kekal, yang menjadi pengharapan kehidupan kami. Tidak seperti yang dunia berikan, pengharapan yang semu. Pengharapan di dalam Engkau, selamanya. Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Kau yang menjadi penolong hidup kami. Haleluya, haleluya. Hirabarayase, hirabaralalalalalalala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman memberikan jawab kepada kami. Ya Bapa. Ketika kami mengalami perkara-perkara yang kami anggap buruk. Yes, my Lord. Perkara-perkara yang kami anggap sangat tidak menguntungkan. Tidak memberikan kenyamanan. Kadang membuat kami putus asa, hilang harap. Tapi kami mendengar firman. Kami harus menambahkan hati kami. Kami harus menguatkan kepercayaan kami. Kami harus tetap berpegang teguh kepada firman-Mu, janji-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kami percaya kalau Engkau berkata menyertai, maka Engkau menyertai kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Amin, amin. Kami tak pernah dibiarkannya seorang diri. Keadaan boleh buruk, Engkau tetap Tuhan yang sangat baik bagi kami. Amin, amin. Rancangan-Mu sempurna. Ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak melarikan diri dari masalah, ujian, pencobaan ini. Kami juga tidak melarikan diri dari Engkau. Kami tidak menyangkal iman, tapi kami mau tetap beriman kepadamu. Karena kami sadar kalau kami meninggalkan Engkau, keadaan kami akan lebih buruk dari yang semula. Sekarang kami mau berkata, kami menaruhkan pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Engkau yang adalah tempat perlindungan kami. Engkau yang adalah perisai kami. Engkau adalah jaminan kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Jaminan hidup dari dunia sampai masuk surga. Terima kasih Bapa. Kami mengerti sekarang Engkau membawa kami melewati semua situasi yang buruk ini. Dan ketika kami mengalami kemenangan, kami memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Engkau Tuhan. Pengenalan kami lebih lagi. Oh Tuhan, dibawa pada level yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Untuk kami mengalami kemuliaan yang lebih besar. Dan pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Untuk kami jadi berkat bagi yang lain. Kami jadi kesaksian bagi orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan juga.
supaya mereka juga bangkit dan berkemenangan seperti kami. Engkau bangkitkan dan berikan kami kemenangan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekali lagi kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah hilang. Amin. Dalam kesehatan kami, dalam keluarga kami, dalam ekonomi kami, dalam studi kami, dalam semua pelayanan kami, di bidang apapun, semuanya kami akan melewatinya dan kami berkemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekarang kami belum melihatnya dengan mata jasmani, tapi kami mengangkat iman kami untuk kami melihat dengan mata rohani bahwa semuanya telah disiapkan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman dalam hati kami semua, dan biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Mari buka kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara dan tengadahkan hatimu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amin. Memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya. Yang diberkati katakan Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam worship at home yang akan datang. Amin.